Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy SPD, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 4 Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas saya modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru, namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Filosofi Ki Hajar Dewantara. 1. Ing ngarsa sung tulada, berarti guru berada di depan, harus senantiasa membawa kebaikan yang ditunjukkan melalui perilaku daripada insan-insan pendidikan. Guru senantiasa memberi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam perilaku sehari-hari maupun budi pekertinya. Peserta didik akan melakukan apa yang dicontohkan oleh gurunya. Bila guru memberikan teladan yang baik, maka anak akan baik pula dalam perilakunya. Kedua, ing madya mangun karsa, berarti guru berada di tengah peserta didik. Maka guru harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi peserta didik, sehingga peserta didik diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Jika guru selalu memberikan semangat kepada peserta didik, maka peserta didik akan lebih giat karena merasa diperhatikan dan selalu mendapat pikiran-pikiran positif dari gurunya, sehingga anak selalu memandang ke depan dan tidak terpaku kondisinya saat ini. Ketiga, tuthuri handayani, berarti guru berada di belakang, harus memberi dorongan supaya menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan siap bersaing. Menuntun. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat peserta didik, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani
atau tukang kebun. Peserta didik itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Peserta didik itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian perawatan dari petani. Artinya, kita sebagai pendidik memosisikan diri sebagai fasilitator, pengarah peserta didik dengan segala karakter yang berbedanya untuk memomongi apa yang sudah peserta didik miliki supaya terarah dan terukur untuk mencapai kemerdekaan belajarnya. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Merdeka yang dimaksud adalah merdeka lahir, pengajaran, dan merdeka batin, pendidikan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan peserta didik berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi peserta didik sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan setempat. Kodrat alam adalah kondisi peserta didik sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat peserta didik berada. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Guru harus membekali keterampilan kepada peserta didik sesuai zamannya agar mereka bisa hidup dan berkarya. Penekanannya pada keterampilan abad 21. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan peserta didik sejatinya melihat kodrat diri peserta didik dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah peserta didik dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti berasal dari kata budi, yaitu perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Sedangkan pekerti adalah tenaga. Budi pekerti disebut watak atau karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat persemaian pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Peran orang tua sebagai guru, penuntun dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter bagi anak. Prinsip-prinsip perubahan. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau disebut 3 asas trikon. Di antaranya adalah kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Dan konsentris adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan
pembelajaran. Pemahaman sebelum mempelajari materi modul 1.1. Yang menjadi kepercayaan saya sebagai seorang guru terhadap peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran berpusat pada guru. Peserta didik harus mendengarkan guru menyampaikan materi pelajaran tanpa ada aktivitas lainnya. Kedua, proses pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah dan diskusi. Jarang sekali guru memanfaatkan alat-alat teknologi sebagai media pembelajaran. Ketiga, belajar lebih banyak atau bahkan selalu di kelas tanpa pernah mencari suasana yang baru. Misalnya, belajar di lapangan, taman, perpustakaan, atau ruang terbuka lainnya. Keempat, pembelajaran terfokus pada selesainya materi dan pencapaian kriteria ketuntasan minimal KKM yang mengutamakan aspek kognitif. Kelima, menggunakan buku dan bahan ajar dari perpustakaan. Keenam, pendidikan karakter jarang sekali diterapkan. Ketujuh, peserta didik yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah masih dihukum oleh guru. Kedelapan, memberikan hukuman kepada peserta didik yang tidak mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah yang telah disepakati, karena saya meyakini bahwa dengan memberikan hukuman-hukuman kepada peserta didik dapat merubah perilakunya yang buruk. Pemahaman setelah mempelajari materi modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, maka saya harus merubah pemikiran saya tentang sebuah pendidikan yang menyenangkan dengan cara sebagai berikut. 1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Guru hanya menuntun, membimbing, mengarahkan, dan juga sebagai fasilitator. Kedua, guru harus mampu memilih metode dan media pembelajaran berbasis IT ICT agar proses pembelajaran lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Ketiga, guru dan buku pelajaran bukanlah sebagai sumber belajar peserta didik, karena pada dasarnya masih banyak sumber-sumber yang lain yang dapat dengan mudah peserta didik akses melalui internet. Keempat, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuan dan kreativitasnya. Kelima, tidak lagi memberikan hukuman pada peserta didik yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Berilah sanksi yang bermanfaat bagi sekolah dan peserta didik. Rencana tindak lanjut. Hal-hal yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. 1. Merancang pembelajaran berbasis IT ICT yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik, sehingga proses pembelajaran lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Kelima, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keenam, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Ketujuh, mengembangkan bakat dan minat peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Jadi kesimpulannya adalah, sebagai seorang pendidik, apabila di depan, guru harus bisa menjadi contoh teladan bagi peserta didik. Jika di tengah, guru harus menjadi pemberi dan penggugah semangat. Dan apabila di belakang, guru harus bisa memberikan dorongan, moral, dan semangat dalam belajar. Apabila semua pemikiran Ki Hajar Dewantara itu guru terapkan di kelas, niscaya seluruh peserta didik yang ada di kelas menjadi pelajar yang merdeka, tetapi tetap berada dalam tuntunan kita sebagai pamong. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam guru penggerak.